Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa lan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudi wa man jahada fi sabilillah ila yaumil qiyamah ba'du. Para hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dan utama tentunya kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang telah banyak sekali memberikan kita kenikmatan, nikmat yang tidak terhingga sehingga kita tidak mampu untuk menghitung nikmat Allah yang begitu banyak. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Maka jadilah kita sebagai hamba Allah, hamba yang senantiasa terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita terus bersyukur pada Allah SWT, maka Allah akan tambah lagi nikmatnya. Tapi barang siapa yang kufur, ingkar kepada nikmat Allah, bahasa Allah bukan Allah kurangi nikmatnya, tapi sesungguhnya azab Allah sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rijalul Qudwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang tetap istiqomah jalan Islam. Para hadirin sekalian, bahwa kita ketahui manusia itu adalah makhluk yang memilih, ya. Makanya dia disebut makhluk al-mukhayyar, ya. Mukhayyar itu artinya orang, sifat manusia itu adalah yang memilih dia. Coba Bapak nanti dari pulang kemari itu pasti ada pilihan lagi. Mau sarapan dulu apa mau olahraga dulu? Atau mau baca Quran dulu gitu ya. Manusia itu adalah al-mukhayyar. Dia adalah makhluk yang memilih. Tadi aja kita bangun tidur terdengar suara azan, itu ada dua pilihan buat kita. Mau tidur lagi atau berangkat sholat gitu. Jadi itulah sifat manusia, makhluk yang mukhayyar, dibebaskan untuk memilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi memilih antara dua jalan paling enggak, ya. Makanya ada jalan kebenaran, ya. Ada syukur, takwa, iman, ya, ihsan, jalan kebenaran. Atau jalan yang kebatilan, kufur, fujur, ingkar, ya, maksiat, itu jalan yang kebatilan. Dan dalam Quran surat Al-Balad kan, ya, wa hadainahun najdain, ya kan? Nah, sungguh mereka akan aku berikan dua jalan itu. Ya. Dalam Quran surat Asy-Syam juga, ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, aku berikan mereka fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Jalan fujur, jalan fasik dan jalan takwa. Itu. Ada lagi di dalam Quran surat Al-Insan juga, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kufura. Itu. Ada jalan yang syukur, ada jalan kufur. Syukur nikmat atau kufur nikmat. Dalam Quran surat Al-Kahfi juga, ya, sering kita baca tiap malam Jumat. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ya, kalau Allah kehendaki orang ini menjadi kufur dan aku kehendaki mereka menjadi kufur, ya, falyakfur, dia menjadi mukmin atau kufur. Nah, ini dua jalan ini Allah bebaskan kita memilih. Apakah kalian beriman pada Allah Subhanahu wa taala semuanya misalnya, ya? Apakah ini akan menambah kekuasaan Allah? Allah akan menjadi hebat dan lain sebagainya? Tidak. Allah tetap maha kuasa, Allah tetap maha besar, Allah tetap maha hebat, Allah maha segala-galanya. Walaupun semuanya ini beriman, karena tidak bukan untuk Allah semata. Apakah kalian ini akan kufur semuanya manusia ini? Apakah akan mengurangi kekuasaan Allah? Tidak.
Allah tetap maha kuasa, Allah tetap maha besar, Allah tetap maha raja di raja, walaupun kalian semua kufur. Kalian boleh memilih jalan itu. Makanya kan kadang-kadang ada yang tanya, ya kan, Pak, kita udah ditakdirin sama Allah, misalnya akhirnya ini jelek gitu, akhirnya kufur, akhirnya ini jadi udah ngapain kita sholat, ngapain kita zakat, segala macam. Kan suka ada yang nanya, kita kan 40 hari di rahim ibu sudah ditiupkan kita itu. Ada 4 hal itu oleh malaikat. Tentang keburukannya, tentang rezekinya, tentang semuanya. Padahal Allah memberikan al-mukhayyar kepada kita. Makanya kata sabda Rasulullah SAW, ya, berjalanlah engkau terus, ya, di jalanmu, ya. Bersungguh-sungguhlah kamu di jalanmu, nanti Allah akan menunjuki semua kepada takdirnya masing-masing. Gitu. Jadi bukan kita pasrah. Ini yang namanya dalam Islam sifatnya tawazun, ya, adanya tawazun. Tawazun itu adalah Allah sudah memberikan suatu ketentuan, tapi ada peluang ikhtiar untuk manusia. Makanya kebebasan memilih ini diberikan kepada manusia. Ini sifat manusia memang. Karena takdir ada yang mubram, ada yang muallaq. Ada yang takdir mubram itu yang nggak bisa jadi qada. Kalau kita mau berbicara masalah takdir, qada dan qadar. Qada, nah qadar itu, ya. Qada ini ketetapan Allah yang sudah ada di Lauhul Mahfuz. Ini ketetapan Allah. Kalau takdir atau qadar ini, takdir itu yang sudah terjadi. Ketika qada itu turun dan menimpa orang, terjadilah musibah ataupun apa segalanya, maka ini takdir baru. Sudah ditakdirkan. Qada ini akan tetap turun. Tapi ada ketetapan Allah ini udah pasti tetap. Tapi takdir ini ada yang mubram, ada yang muallaq. Bukan. Mubram itu ada takdir yang tidak bisa dirubah. Ya, misalnya kematian nggak bisa dirubah. Wala tastakhiruna wala tastaqdimun. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa diakhirkan. Terus apa lagi? Bapak laki-laki atau perempuan pernah minta nggak sama Allah, Pak, saya lahirin perempuan aja, saya dilahirin laki-laki aja, pernah minta nggak? Ini takdir yang sudah mubram, itu sudah ketetapan. Tapi yang muallaq, ya, muallaq itu rezeki, kan ada peluang ikhtiar. Ada apalagi kecerdasan. Saya ditakdirkan bodoh, ya nggak pernah belajar. Ketika kita ada peluang belajar, maka bisa berubah. Makanya apa yang merubah-rubah itu dalam takdir itu, ya. Nah, yang pertama doa. Qada sudah ketetapan, ya, ketetapan. Bala tetap turun kepada kita. Bala tetap turun pada kita. Ketika kita berdoa pada Allah, misalnya bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ya Allah, lindungilah aku, ya, dan berilah keselamatan pada aku. Bala tetap turun, doa naik ke atas, dia akan bertemu dan dia akan tetap bergumul ini sampai hari kiamat. Doa. Yang kedua apa? Sedekah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, as-sadaqah tanfa'ul bala. Sedekah. Dulu ada 2 mahasiswi, ya, yang akan pergi ke Jogja. Sebelum berangkat, 2 orang mahasiswi ini infak ke pesantren, rumah yatim piatu. Tiba-tiba mobil itu di tengah jalan masuk jurang.
santri ini selamat. Sedekah. Ada lagi ikhtiar kita, ya, mencari rezeki, mencari apa. Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum jika kaum itu tidak mau merubah dirinya. Harus bergerak kita sungguh-sungguh merubah. Kalau mau berubah. Ya. Ada lagi dengan istiqomah. Istiqomah juga ternyata bisa merubah. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ya. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah adalah Rabbnya kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Malaikat turun datang pada kita menjaga kita. Mengatakan pada jangan takut, jangan khawatir. Wala takhafu wala tahzan wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat tuh datang. Jadi ada yang muallaq ini bisa berubah ya, malaikat. Tapi ada takdir-takdir yang sudah tetap, sudah. Itu ketentuan Allah. Jadi Allah memilih dua jalan, dibebaskan kita. Itu terserah kita. Mau kafir semua terserah. Mau nggak ada keuntungan buat Allah, nggak ada. Ini kembali kepada kita semua, ya, kembali kepada kita semua. Nah, jadi dua dorongan ini, dua pilihan ini pasti tarik menarik pasti, ya. Karena asyira' bainal haq wal batil, pertempuran antara al haq dan batil ini akan terus terjadi ini sampai hari kiamat. Dari zaman Nabi Adam itu, ya, dari Habil Qabil, zaman Nabi Adam. Nabi Adam juga diberikan dua pilihan. Makan buah kuldi atau enggak. Di awal Nabi Adam kuat kan. Lalu setan, iblis menggodanya ini luar biasa. Sama Adam kagak tembus, Hawa. Hawa tembus, Hawa merayu Adam. Dua pilihan. Nabi Ibrahim alaihissalam juga diberikan dua pilihan. Ketika ada perintah menyembelih, aduh, anak saya gitu, gimana? Baru sedang gede-gedenya kan, anak satu-satunya. Dua pilihan semua. Jadi ini kuat. Ibu-ibu keluar rumah, lagi ngobrol-ngobrol di jalan, ya di gang, bicarain orang kan luar biasa tuh, sampai mimik mukanya itu kelihatan, ibu-ibu. Nah, kita ada dua jalan, kita ikut nimbrung atau enggak nih, gitu ya. Bapak-bapak juga begitu di kantor, ya, ada beli untuk kebutuhan kantor, ditawarin mau dibuat kwitansi berapa, Pak? Waduh, daya tarik menarik lagi. Peperangan pertempuran antara hak dan batil ini terus, Pak. Sadar dan gak sadar kita terlibat pasti. Baru keluar rumah udah apalagi di tangan kita ini ada HP nih ya. Nah, melihat hal-hal yang ini ada pertempuran terus. Berikan pilihan oleh Allah. Ini daya tarik. Cuman permasalahannya kan kadang-kadang kita kalah, kadang-kadang kita menang. Ya. Padahal Allah sudah memberikan jalan itu. Kalau mau menang, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, kalau kamu berhadapan dengan musuh, kemaksiatan, kezaliman, yang pertama adalah fasbutu, bersabat, berteguh hati, istiqomah, wazkurullaha katsiran, menyebut nama Allah yang banyak, la'allakum tuflihun. Allah berikan kemenangan. Dalam Quran surat Al-Hajj, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu khairan la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, beribadahlah kepada Rabbmu, berbuat baiklah terhadap sesama, la'allakum tuflihun. Banyak mendekat pada Allah, ibadah yang banyak, Allah berikan kemenangan. Peluang maksiat itu susah. Makanya apa penyebab kita ini sulit untuk ibadah kepada Allah SWT, sulit untuk
mau baca Quran kayaknya ada aja halangannya gitu. Ada aja halangannya. Mau baca Quran tadi niat baca Quran. Sekarang kalau kita ada niat kebaikan, niat mau sedekah, niat mau berinfak, niat mau baca Quran, niat mau sholat duha, niatnya langsung dipaksain. Dipaksain langsung. Kadang-kadang hambatannya itu ada aja. Coba, sering kan Bapak ya kalau baca Quran, loh tadi bukan baca Quran jadi ada aja. Kalau nggak dipaksain buru-buru nggak. Berinfak juga gitu, kalau ditahan-tahan besok aja nggak jadi-jadi itu. Ya, nggak jadi-jadi. Terus, makanya harus terus. Nah, yang menghambat kita ini untuk ibadah mendekatkan pada Allah ini karena tadi kita mau qiyamul lail, mau tahajud, begitu beker nyala, alarm nyala, berat untuk bangun. Mata kita itu berat sekali segala macam. Bukannya badan kita lelah, bukan kita kerja seharian ini kecapean, bukan. Itu karena apa? Karena banyaknya maksiat yang kita eksekusi. Itulah yang membuat kita itu berat untuk ibadah pada Allah SWT. Tilawah Quran kita baru baca di halaman depan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ngantuk, mata ngantuk sekali berat. Padahal tadi baru ngobrol di depan rumah sama tetangga-tetangga, itu lama banget. Nonton TV di depan TV itu lama banget. Begitu baca Quran ngantuk. Jadi banyaknya maksiat yang kita eksekusi, ini penghalangnya. Makanya banyak mendekat pada Allah SWT. Dan al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu akan naik dan juga akan turun. Yazidu bi taatillah, dia akan bertambah manakala kita taat pada Allah SWT. Terus mudah, peluang kemaksiatan kecil. Yang kusubil maksiyah, dan dia akan terus turun ini keimanan ketika kita bermaksiat pada Allah SWT. Bahkan ketika kita mengeksekusi sebuah kemaksiatan, iman itu akan lepas dari tubuh kita. Bayangin Pak, mana ada orang yang dalam kondisi beriman pada Allah dia berzina, ada gak? Dalam kondisi beriman pada Allah dia berzina, dalam kondisi beriman pada Allah dia mabuk. Dia bisa lepas itu iman. Kalau saat itu diambil nyawa kita dalam kondisi keimanan sedang lepas, Masya Allah ya. Jadi dua dorongan tarik-menarik ini yang sangat kuat ya. Kalau fujur yang kuat, maka takwanya melemah. Fujurnya yang kuat, pasiknya yang kuat, maksiat yang kuat, takwanya melemah. Itu pasti Pak. Nggak ada berbarengan dua jalan, dia takwa juga, dia nggak ada itu. Pasti ada yang melemah. Kalau takwanya yang kuat, pasti maksiatnya melemah, pasti melemah dia. Ya. Nah, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfih. Ya. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 4 itu. Ya. Tidak mungkin dalam satu tubuh itu ada dua hati. Ya. Artinya dua yang saling bertentangan antara iman dan kafir. Nggak mungkin dua-duanya itu, yang satu fujur, yang satu takwa, yang satu fujur, ya, yang satu fasik, yang satu takwa, ini dua-duanya nggak mungkin. Ya. Sebagaimana juga ya, tidak mungkin istri, kata dalam Quran itu kan, Quran surat Mujadilah ya. Sebagaimana juga tidak mungkin istri itu seperti apa? Punggung ibunya. Makanya di zaman Rasulullah menzihar istri atau memanggil anak angkat dengan disambung pada anak dirinya, ini nggak bisa. Itu. Zaman Rasulullah SAW itu kan dulu menganggap istrinya itu seperti ibunya, nggak bisa. Sama juga seperti itu. Ya. Nah, jadi itu tarik menarik yang sangat kuat itu. Nah, tinggal menangnya mana. Makanya agar tetap istiqomah, ya. Di jalan takwa, terus jalan iman, maka mesti senantiasa melakukan apa yang namanya tazkiyah ya, agar kita menang. Penyucian diri, pensucian diri, tazkiyah, membersihkan diri dari segala dosa dan maksiat, agar kita tetap terus berada di jalan takwa. Beradalah di jalanmu terus. Hada sabili, kata Rasulullah. Inilah jalanku, terus konsisten takwa.
Sehingga kita akan menuju takdir kita masing-masing, husnul khotimah. Itu. Makanya Umar bin Khattab itu ketika akan mengeksekusi maling, di maling apa itu akan dipotong tangannya. Maling itu, ya Umar, kamu nggak bisa motong tangan saya. Kenapa? Karena saya maling ini udah ditakdirin Allah SWT. Wih, parah banget. Maling saya ditakdirin sama Allah SWT kan. Akhirnya Umar ngomong lagi sama dia, ya saya juga motong tangan kamu ditakdirin Allah. Nah, dibalikin gitu sama Umar. Kalau mau menguat, ada tazkiyah agar takwa kita ini tetap. Karena apa? Dosa itu akan menimbulkan titik hitam di hati manusia, ya kan? Nuqtatul. Ada titik hitam. Jadi kalau kita berbuat dosa, maka akan ada titik hitam di hati kita. Dosa itu terus. Makanya Bapak kalau berbuat dosa maksiat, di awal-awal Pak, pertama kali berbuat dosa dan maksiat, itu ada kegelisahan dalam hati. Gelisah, takut dosa. Ya Allah, saya sudah berbuat dosa. Nggak bisa tidur malamnya, ya kan? Ini pertama kali, Pak. Nggak bisa tidur malamnya. Masya Allah, gimana ya? Nggak bisa tidur. Gelisahnya ini 100% sampai. Besoknya diulangi lagi. Ya. Pertama kali korupsi, wah ini dosa nih. Banyak tuh pikiran-pikiran, masa saya harta haram ini saya nafkahkan pada istri dan anak saya. Nanti gimana bahwa daging yang tumbuh dalam tubuh saya dengan harta haram tempatnya di neraka. Macam-macam Pak, ya kan? Kegelisahannya luar biasa, nggak bisa tidur. Besoknya diulangi lagi korupsi, ada peluang lagi. Kira-kira kegelisahannya sama gak sama yang pertama? Udah berkurang. Kegelisahannya itu nggak seperti yang pertama, berkurang. Walaupun masih ada sedikit-sedikit keraguan, udah mulai bisa tidur, Besoknya diulangi lagi, udah nggak gelisah lagi tuh, udah biasa, nggak gelisah lagi, tidurnya udah nyenyak. Besok diulangi lagi. Akhirnya kemaksiatan dan dosa ini sudah terbiasa sama dia. Bahkan dia sudah menganggap bukan dosa lagi. Banyak gak pekerjaan ini yang kita lakukan seperti itu terus menerus? Banyak Pak. Di awal nonton video porno, nonton ini, takut dosa segala macam. Besok diulangi lagi, lama-lama udah terbiasa. Bahkan menurut dia udah bukan dosa lagi. Berdua-duaan dengan yang bukan muhrim. Karena setiap hari dilakukan, menurut dia udah biasa. Nah, ini yang membuat dosa-dosa kecil yang kita lakukan tiap hari, yang menyebabkan ini bukan menjadi dosa lagi, ini sebuah menjadi dosa besar buat kita. Kebiasaan kita. Nah, inilah yang menyebabkan hati kita ini kasat, hati kita ini membeku, hati ini mati. Kenapa? Setiap berbuat dosa ada titik hitam, besok diulangi titik hitam lagi, titik hitam ini, maka gelaplah hati kita. Berkaratlah hati kita. Fi qulubihim maradha. Udah mulai ada. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatu. Jadi sudah mulai tertutup hatinya. Bahkan kata Allah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tetap aja dibilangin mau enggak dibilangin udah susah, hatinya udah berkarat. Bapak pernah enggak ngadepin orang yang udah susah hatinya? Apalagi dilakukannya ini dari remaja, dari akhir balik sampai umur tua 40 tahun udah susah, berkarat. Makanya hati-hati orang yang sudah umur 40 tahun, ini penentuan kita. 40 tahun ini, udah 40 tahun ke atas, itu penentuan kita. 40 itu pembentukan karakter. Pembentukan karakter. Hatinya udah berkarat, hatinya udah khatamallahu ala qulubihim, udah. Nah, ya. Kenapa? Innal abda idza akhta'u khati'ati nuqtita fi qalbihi. Ada nuqtah. Sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan dan dibentuk di dalam hatinya bintik hitam terus. Nah, kalau kita istighfar, taubat,
Kita melakukan amal soleh, atbi'is sayyi'ati hasanah, iringilah perbuatan khilaf kita, maksiat kita dengan amal soleh. Kita beristighfar pada Allah SWT, itu akan hilang lagi titik hitam itu. Ya. Tapi kalau terus menerus akan jadi tadi hitam legam hati kita, mati hati kita. Kata Rasulullah SAW, hati yang mati itu sama aja lihat mayat yang berjalan, nggak punya hati, hatinya udah mati. Ya. Nah, makanya disebutkan hati yang sampai menutupi hatinya itu dalam Quran surat Al-Mutaffifin, kalla bal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Allah sudah menutup hatinya. Itulah rona, kalla bal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Allah sudah menutup, sekali-kali tidak. Hatinya sudah tertutup. Atas apa? Bima kanu yaksibun. Atas apa yang telah kita lakukan setiap hari. Kemaksiatan itu, ya. Nah, jadi kita perlu ada tazkiyah, pembersihan hati. Nah, apa saja bentuk-bentuk tazkiyah, tazkiyatun nufus ini? Ya. Yang pertama adalah pandai bersyukur pada Allah SWT. Ini bentuk tazkiyah. Ya. Orang yang selalu bersyukur pada Allah, mengerahkan segala potensi untuk hal-hal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mahabbatullah. Bagaimana kita bersyukur? Nah, nikmat ini ada dua kan? Nikmat yang diminta, ya, yaitu apa? Rizki, hidayah, itu nikmat yang diminta itu. Ya, dan lain. Apa yang diminta Bapak? Itu nikmat. Ada lagi nikmat yang tidak diminta. Ada dua. Misalnya, kelengkapan tubuh kita ini. Kita menarik nafas udara, bernafas. Itu nikmat yang nggak diminta sama kita. Kita nggak minta, kita udah bisa bernafas. Udah Allah berikan. Kita nggak minta, Allah sudah memberikan tubuh kita ini lengkap. Mata bisa melihat. Gitu. Nah, ini nikmat yang nggak diminta. Nah, biasanya nikmat yang nggak diminta ini yang jarang kita syukuri. Kita tiap hari bernapas, coba. Zaman Covid kemarin Pak, oksigen, Masya Allah harganya, ya. Tabung yang setengah liter itu udah ratusan ribu. Yang yang agak gede itu 500 ribuan. Untuk bernapas itu Covid. Bahkan ketika Covid langka itu tabung oksigen, susah nyarinya. Ada yang punya gak? Tolong, ada yang punya gak? Kita kena nih. Udah ada yang naruh DP di tempat tabung gas, tabungnya belum ada inden. Itu zaman Covid waktu itu. Rumah sakit kehabisan tabung. Bayangin. Coba kalau kita berpikir, kita bernafas nih, satu tarikan, hembus lagi, bayar sama Allah 100 perak aja Pak. 100 perak aja, bayar. Ini nikmat yang jarang kita syukuri, yang kita tidak. Lengkapnya anggota tubuh kita, kita bisa mendengar, melihat, berbicara, dan sebagainya. Ini nikmat yang gak pernah disyukuri. Karena nikmat juga yang gak diminta oleh kita. Nah, jadi kalau kita mensyukuri nikmat Allah, ya tadi, maka Allah akan tambah nikmat kita. La in syakartum la azidannakum. Allah pasti tambah. Kenapa? Karena syukur ini salah satu pintu rizki. Pintu rizki. Nah, jadi pintu rizki ini ada sedekah. Sedekah itu pintu rizki. Insya Allah. Orang yang bersedekah tidak akan miskin, tidak akan melarat. Orang yang bersedekah terus. Ya, lagi Jumat berkah setiap hari Jumat. Makanya setiap keluar pagi nih Pak, dalam sebuah hadis, apabila seorang hamba Allah keluar rumah, ada dua malaikat yang menaunginya. Malakani yanzilani. Yanzilani itu kata dasar dari nuzul, turun dia. Menaungi kita, dua malaikat. Yanzilani. Malakani yanzilani. Malaikat yang satu berdoa pada Allah.
Malaikat kalau berdoa, malaikat yang tidak pernah berbuat maksiat pada Allah, yang tiap harinya ibadah pada Allah, selalu taat pada perintah Allah, tidak pernah bermaksiat, berdoa pada Allah. Ya Allah, lapangkan rezeki orang ini manakala dia berinfak pada pagi hari ini. Dan diaminin oleh malaikat yang satu lagi. Bayangin, malaikat yang berdoa yang mengaminkan malaikat juga, Pak. Ini kira-kira dikabulkan nggak oleh Allah SWT? Malaikat yang tidak bermaksiat pada Allah. Malaikat yang satu berdoa, ya Allah hancurkan, bahasanya hadam itu menghancurkan. Bukan sempitkan lagi, ya. Hancurkan rezeki orang ini manakala tidak berinfak pada pagi hari ini. Diaminin oleh malaikat yang tadi. Kadang-kadang kalau kita mau tidur, kita masuk doa malaikat yang mana ya, gitu. Nah, ini jadi pertanyaan buat kita. Masuk doa malaikat yang mana? Makanya tuh kalau setiap subuh itu, kalau ketinggalan, infak, balik lagi, infak belum, subuh keluar, pagi-pagi udah mulai bersedekah, Jumat berkah di mana-mana, sarapan, tidak akan miskin, tidak akan melarat, Allah tambah lagi. Abdurrahman bin Auf, tokoh konglomerat di zaman Rasulullah SAW, konglomerat. Dia bingung dengan hartanya. Suatu ketika dia mendengar hadis Rasulullah SAW, orang yang banyak hartanya ini dihisapnya itu paling lama oleh Allah SWT, makanya masuk surganya paling belakangan, lama hisapnya. Bapak kalau pergi ke TikTok nggak beli apa-apa, masuk nggak beli apa-apa, keluar lagi, udah langsung aja keluar. Tapi kalau orang yang beli itu stop dulu, hitung dulu di kasir, lama begitu, lama. Harta kita bawa diri kita aja sendirian, diri kita bawa di hadapan Allah SWT, tidak ada amanah apa-apa, ini sudah gemeteran, artinya sudah takut apa yang kita pertanggungjawabkan. Apalagi bawa embel-embel amanah anggota dewan, amanah wali kota, amanah, berat lagi itu. Berat di hadapan Allah tanggung jawabnya. Harta yang banyak, semua dipertanggungjawabkan oleh Allah. Untuk apa? Dari mana didapatkan? Untuk apa dikeluarkan? Segala macam ditanya. Harta kita ini. Ya. Nah, makanya Abdurrahman bin Auf ketika mendengar hadis itu, dia pengen miskin, Pak. Pengen miskin. Karena setiap dia berinfak pada pagi hari, sorenya ini bisa 2 kali lipat dapat dari Allah SWT. Berinfak pada sore harinya, paginya dapat lagi, terus menerus, hartanya nggak bisa habis, dia mau habisin. Nah, suatu ketika dia ingin miskin, waduh, saya ngeri juga jadi orang kaya nih. Kaya sebenarnya ujian yang sangat luar biasa, jangan harap. Apalagi kalau kayaknya yang amanah, ya berinfak terus, jadi hartanya ini bisa menghantarkan dirinya ke surga, Masya Allah. Suatu ketika dia ingin miskin, bagaimana caranya dia menghabiskan hartanya? Ketika pasukan kaum muslimin sedang bertempur perang kan biasanya 6 bulan atau 3 bulan baru pulang. Kebun mereka ini di Madinah sedang panen anggur semuanya. Karena semuanya pada berperang semua, akhirnya kebun ini nggak ada yang ngurus, panen semua. Busuk akhirnya, Pak. Busuk semua. Begitu pulang dari perang semua, busuk, udah rugi, udah dikerjakan dari awal, kebun anggurnya segala macam dipupuk di ini, akhirnya busuk, akhirnya merugi. Nah, Abdurrahman bin Auf mengatakan, ini kesempatan buat saya ini untuk miskin. Artinya apa? Ya udah, kamu nggak apa-apa, kebun anggurnya saya borong semua aja, busuk segala macam. Jadi mereka mendapatkan untung tetap. Busuk nggak apa-apa, yang penting dia berusaha untuk miskin. Nah, ini kesempatan saya untuk miskin. Dibeli itu anggur busuk semua, ya. Tetapi Allah kan punya jalan lain. Ternyata ada di satu daerah itu kena wabah penyakit yang satu-satunya obatnya apa, Pak? Anggur busuk. Dicari keliling-keliling anggur busuk ini untuk obat wabah daerah itu. Ketemu di Madinah, dibeli 2 kali lipat lagi, Masya Allah, nggak jadi miskin. Orang yang sering berinfak begitu, susah untuk miskin, Pak. Berinfak itu susah untuk miskin. Ya.
bersedekah, nambah lagi. Nggak ada orang bersedekah itu miskin. Itu adalah tipu daya setan. Setan menjanjikan kemiskinan. Makanya ketika di masjid, duit yang merah itu terasa besar, Pak. Ya. Tahu yang merah berapa, Pak? Ya. Itu kalau di masjid besar banget itu nilainya. Tapi kalau udah di mall, di tip top, di mana itu duit besar kecil itu, ya. Merasa kecil, beda. Tapi kalau di masjid susah banget. Ada kotak jalan depan kita karena numpuk duitnya. Wah, merah lagi dicabut. Merah lagi dimasukin lagi. Biru lagi dimasukin lagi. Dia nyari yang abu-abu atau yang kuning, ya. Merah lagi, biru lagi. Nah, akhirnya dicabut yang kuning yang 5 ribuan. Kan? Cabut-cabut sini, baru dapat nih 5 ribu. Masukin. Nah, jalanin tiba-tiba di belakang ada yang kasih masukin 100 ribu. Bapak tua ternyata. Waduh, bapak-bapak tua udah nggak ada penghasilan, 100 ribu masukin. Udah dimasukin, lalu bapak itu senggol lagi. Mohon maaf, itu duit bapak yang jatuh katanya. Waduh, masya Allah, ternyata duit bapak yang jatuh tadi. Dia padahal milih-milihin yang kecil. Jadi kalau berinfak itu Allah pasti kayakan. Nggak ada yang miskin, ya, jangan takut. Dan berinfak itu harus dilatih. Awal-awal berinfak 100 ribu itu pasti nggak bisa tidur itu. Ada 100 ribu tadi carinya susah. Tapi lama-lama tadi dilatih, itu udah kebiasaan. 100 ribu, 50 ribu udah biasa buat dia. Kenapa? Karena Allah mengganti lagi berapa kali lipat. Saya pernah berinfak untuk ada di RT itu, penggalangan anak yatim, karena tanggal 10 Muharram biasa, ya. Itu kalau di Indonesia itu namanya lebaran anak yatim, ya. Infak aja biasa, taruh 100 ribu. Balasannya itu enggak sampai berganti hari, sorenya itu dapat lagi, bisa 10 kali lipat, dapat lagi 10 kali lipat, gitu. Belum berganti hari itu. Ini ada kisah yang menarik ya, Pak. Sahabat Ja'far. Suatu ketika ada pengemis ke rumahnya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pengemis, saya belum makan. Ya, sudah 3 hari ini saya belum makan. Tolong kalau ada makanan di rumah. Ja'far bilang ke istrinya, Mi, ada makanan apa? Di luar ada pengemis belum makan. Nggak ada apa-apa. Cuman ada telur 4 butir. Telur 4 butir. Ya udah, Pak, kalau di rumah nggak ada apa-apa, cuma ada 4 telur 4 butir. Kira-kira Bapak ngasih ke pengemis itu berapa telur? Ya. Kita nggak punya apa-apa, cuma ada telur 4-4-nya doang nih. Kira-kira ngasih pengemis itu berapa telur? Nah, sama Ja'far kasih semuanya. Kasih semuanya, masya Allah. Dikasih semuanya, Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Suatu ketika siangnya itu ada orang yang datang membawa telur sekeranjang, Pak, ke rumah Ja'far, ngasih telur. Nah, sekeranjang. Alhamdulillah, ini pemberian dari Allah SWT ya, tadi kita infak nih kan. Nah, diganti, Allah akan mengganti infak kita. Innal ladzina yunfikuna kamasali habbah, kan kata Allah, perumpamaan orang berinfak itu. Lalu dibawa sama istrinya, kata Ja'far, tolong hitung dulu telurnya, gitu. Saya ingin tahu, bukan Ja'far hitung-hitungan sama Allah, bukan. Artinya mau tahu, benar gak deh Allah menggantinya 10 kali lipat, gitu. Akhirnya dihitung sama istrinya. Nah, dihitung sama istrinya, ada 30, Pak. Loh, kita kan, ibu tadi ngasihnya 4 apa 3? Gitu. 4, Pak, katanya. Loh, kok harusnya kalau 4 40 dong, kata gitu. Ya, jadi kan Ja'far bukan hitung-hitungan sama Allah, tapi kalau 4 harusnya 40, kenapa ini 30? Nah, ini berarti ada yang nggak beres dengan infak kita nih. Kok kita ngasih 4 digantinya 30?
Harusnya kalau ganti ganjar 10 kali lipat harusnya 40 katanya gitu. Berarti ada yang nggak beres dengan infak kita, sedekah kita nih. Ibu benar ngasihnya 3 atau 4? 4 Pak. Cuma katanya, yang satu retak, ya, rengat, udah pecah. Nah ternyata Allah mengganti yang 10-nya ini juga pecah, gitu. Makanya infak kita Pak yang terbaik. Jangan yang udah lecek-lecek duit dari kenek angkot segala macam, yang dari pasar udah jelek, kita juga megangnya, akhirnya dimasukin ke masjid. Masya Allah. Allahu jamil. Allah itu indah, suka yang indah-indah. Allah itu khair, suka yang baik-baik. Jangan ngasih Allah yang jelek, yang macam udah sedikit jelek lagi. Jadi nikmat itu kalau kita bersyukur pada Allah, akan Allah tambah lagi nikmat itu. Makanya kedudukan syukur, nah ini kedudukan syukur luar biasa nih. Allah menyandingkan Pak, menyandingkan syukur dengan zikir. Kedudukan syukur nih, menyandingkan ini sejajar dengan zikir. Padahal zikir itu lebih besar keutamaannya kan. Dalam Quran surat ada Al-Baqarah ya, 152. Sebelum ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah itu. Sebelumnya waskuruli askurkum waskuruli wala takfurun. Disandingkan dengan berzikir, maka berzikirlah kepadaku untuk mengingatku, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan engkau kafir, ingkar kan nikmatku. Waskuruli askurkum waskuruli wala takfurun. Nah, syukur juga disebut jalan yang lurus dalam Quran surat lupa saya, Al-A'raf kalau nggak salah itu. Sebut juga jalan yang lurus, syukur itu. Siratal mustaqim itu termasuk orang-orang yang syakirin, orang-orang yang bersyukur. Jadi begitu tingginya tingkatan syukur itu hingga iblis pun ya susah untuk menyerang orang yang selalu bersyukur pada Allah. Karena syukur itu pembuka pembicaraan ahli surga. Pembuka pembicaraan ahli surga itu syukur, ya. Nah, hakikat syukur itu kan dia tersusun dari ilmu yang pertama, kedua hal keadaan dan amal perbuatan, ya. Nah, jadi ilmu mengetahui nikmat dan memberi nikmat dari Allah itu ilmu, ya. Ma'rifatun nikmah minal mut'im, itu ilmu, ya. Jadi mengetahui nikmat dan pemberi nikmat Allah Subhanahu wa taala yang pemberinya itu ilmu. Ya. Nah, kalau hal al-farhul hasilu bi in'amih itu adalah kegembiraan yang terjadi karena pemberian nikmat dari Allah. Ini keadaan. Ya. Nah, lalu apa? Al-qiyamu bima huwa maqsudul mun'imu wal mahbubu. Artinya melaksanakan apa yang menjadi tujuan pemberi nikmat dan apa yang dicintai oleh Allah SWT, yaitu amal soleh. Jadi susunan syukur itu begitu, ilmu, hal keadaan, dan juga amal perbuatan kita, amal soleh kita, itu sampai seperti itu. Nah yang kedua, untuk tazkiyatun nafs, tadi kita bersyukur pada Allah, sabar, ya, sabar. Nah, sebenarnya sabar dan syukur ini juga punya keterikatan yang luar biasa. Kenapa? Kenapa manusia tidak lepas dari cobaan? Di sini ada yang nggak pernah dicoba sama Allah ujian? Sebenarnya kalau lagi dicoba sama Allah, itu sebenarnya Allah tahu hambanya. Kalau Allah ingin memberikan cobaan pada hambanya, karena Allah tahu hambanya ini pasti bisa melampaui cobaan itu. Makanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan, sesuai dengan kadar keimanan kita masing-masing. Nah, jadi kalau kita nggak pernah dicoba, diuji sama Allah, ini juga tanda tanya sama kita, ya kan? Nah, apa hasibtum antakulu amanna billahi wala yuftanu? Apakah kamu mengira kamu dikira beriman pada Allah sebelum Allah mencoba? Allah belum mencoba, menguji kita. Apakah dia beriman atau hanya berdusta? Allah uji semuanya dalam Quran surat Al-Ankabut itu. Ya.
Ya, ayat 1 dan ayat 2. Nah, apakah manusia beriman? Allah uji dulu mereka. Ya. Bahkan kalau orang beriman, ini luar biasa. Kata Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'minina inna amrahu kulluhu khair. Itu orang beriman tuh. Ya. Sungguh ajaib kata Rasulullah, orang beriman itu. Sungguh ajaib. Segala sesuatu yang Allah berikan itu pasti khair, baik. Susah cari celahnya orang beriman. Ya. Walaysa zaka li ahadin illa lil mu'minin in asabathu syarran. Dia syukran. Jadi kalau ada orang beriman apabila menerima kelapangan, ya kelapangan kenikmatan, dia bersyukur, orang beriman tuh. Tapi kalau ditimpa kemalangan, dia bersabar. Bersabar. Karena dia tahu. Makanya seperti tukang parkir aja, Pak. Tukang parkir itu kan dititipin motor sama dititipin mobil ya. Ya. Kalau diambil mobilnya, motornya, tukang parkir marah gak? Ya. Sama. Kita ini dititipkan oleh Allah, anak kita, istri kita, mobil kita, rumah kita. Suatu saat Allah akan ambil, itu punya Allah itu semuanya. Allah ambil. Anak kita diambil. Bersabar. Makanya bahasanya luar biasa. Bapak kalau lihat ayat-ayat tentang musibah, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat. Apa ujungnya? Wabassiris sabirin. Kabar gembira. Bayangin, Allah menguji. Walanabluwannakum, dan sungguh, lamnya lam taukid, nunnya nun tasdid, ini berarti kepastian, kesungguhan Allah, nggak main-main. Walanabluwannakum bisyai'in, Allah akan menguji kita dengan sesuatu. Minal khauf wal ju'. Kenapa ketakutan duluan? Enggak lapar dulu. Minal khauf, dari ketakutan. Wal ju', kelaparan. Baru kematian. Wa naqsi minal amwali wal anfus, kehilangan harta. Baru kehilangan harta. Was samarat, dan buah-buahan. Kenapa? Khauf ini suatu hal yang sangat luar biasa di awal itu. Orang yang lapar ini masih bisa nyari kemana-mana itu. Ya, kadang-kadang makan sisa-sisa warteg tolong. Tapi orang yang dalam kondisi ketakutan, lapar, boro-boro nyari, Pak, keluar aja takut. Makanya kondisi peperangan itu bukan hanya lapar Allah uji, tapi ketakutan. Kondisi yang sangat ketakutan, keluar. Yes. Makanya ketakutan ini dasar. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim bi amwali wa anfusi was samarat wa bassiris sabirin. Kenapa ujungnya itu adalah beri kabar gembira buat orang yang sabar. Kalau kita bisa melampaui ini, beri kabar gembira. Artinya apa? Di balik musibah itu pasti ada bonus Allah sesudahnya. Siap-siap. Jadi kalau ada yang dapat musibah, siap-siap ada bonus Allah nih. Siap-siap. Allah akan memberikan bonus. Wabassiris sabirin, beri kabar gembira buat orang yang sabar. Itu pasti itu, Pak. Masya Allah ya, orang yang sabar ini luar biasa. Allah berikan kabar gembira. Berat, orang sabar itu berat sekali. Nah, karena keutamaan sabar itu luar biasa. Allah menyebutkan sabar itu dalam berbagai sifat, lebih dari 90 ayat dalam Quran itu. Ya. Bahkan derajatnya lebih tinggi loh. Buahnya itu luar biasa. Sabar kita banyak hal ya, dalam segala keadaan. Sabar ketika menjalani perintah Allah, harus sabar. Kalau nggak sabar, ya paling cuma seminggu, 2 minggu. Sabar dikala menghadapi kemaksiatan, sabar. Berteguh hati. Ketika melihat kemaksiatan, berteguh hati. Jangan sampai kita nyemplung ke dalamnya. Sabar ketika mendapatkan musibah. Sabar ketika mendapat musibah, sabar di dalam ketaatan, sabar dikala dalam kemaksiatan. Ketika menghadapi kemaksiatan, sabar itu harus sungguh. Makanya ada peluang ikhtiar itu di sana. Ya, ada peluang ikhtiar. Ini namanya tawazun.
Syuruk jam berapa ya, Pak? Cukup kali ya? Ya, mungkin ada tanya jawab, silakan. Pak.